Iya betul Ustaz. Karena sekarang ini, waduh, saya lihat kalau kita tidak kembali lagi dan semua itu yang pernah diajarkan, waduh, bisa-bisa salah melangkah ini. Harus, kalau saya berpikir ke itu harus kita berstandar pada posisi salah. Oh, keadaan Iya kita betul sekarang betul lagi Ustaz. salah, kemudian kita dekati Al-Quran, Iya petunjuk, iya gitu. iya betul Ustaz. Jadi kalau kita berposisi pada keadaan tidak benar, itu Allah yang ajarkan kebenaran. Tapi kalau kita posisikan diri bilang aman mi, tidak salah mi, tidak mau, tidak bisa gitu diajar, tidak bisa Betul masuk betul betul. pengetahuan. Iya. Kembali ke hakikat saja sebagai seorang hamba Ustaz. Hamba, kita diturunkan di tempat yang zalim dan bodoh, itu kuncinya. Lalu kemudian Iya Allah betul. turunkan Al-Quran. Nah, itu jadi pertanyaan pertama yang kita pikir itu, kenapa mesti turun Al-Quran? Betul. Karena keadaan kita sekarang membutuhkan Al-Quran. Jadi jangan berpikir bahwa kita ini sudah aman nih, ya, tidak bisa. Harus dekati Al-Quran. Betul betul Ustaz. Dan itu memang Al-Quran sekalipun itu dibaca secara tidak langsung itu memberikan dampak begitu Ustaz, Kan itu tanpa kita sadari. di dalam diri kita itu kan ada ruh, Allah tiupkan ruh. Tapi sebagian dari ruhnya, wa nafakhtu fihi min ruh, Allah tiupkan sebagian ruh di dalam diri kita. Sebagiannya lagi adanya di Al-Quran. Nah, itu dibilang kembarannya. Al-Quran sebagai firman. Jadi kalau kita baca Al-Quran, upayakan itu kita mengerti apa yang diucapkan oleh Al-Quran. Jangan bahasa Arabnya, kecuali kita mengerti bahasa Arab, bolehlah. Tapi ketika kita hubungkan diri kita, komunikasi hati kita dengan Al-Quran, itu suatu saat akan tersambung. Sama itu nak ketemu kembarannya. Awalnya dia tidak tahu bahwa ini kembarannya, dia tidak tahu, lama-lama dia bilang, ternyata kau kembaranku, ternyata kau saudaraku. Itu sudah connect itu. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran itu langsung kita akan mengetahui maknanya. Karena itulah disebut dengan bahasa hati. Bahasa Al-Quran itu bahasa hati. Jadi untuk saat ini karena keadaan kita lagi terhijab, kita mendekati Al-Quran itu berdasarkan apa yang tertulis saja, letter-letternya saja. Kita Betul dekati, Ustaz. kita baca, seumpamanya Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Nah, kata segala puji bagi Allah ini kalau kita cerna, apa maksudnya segala puji bagi Allah? Itu akan masuk ke dalam hati kita. Sampai satu ketika itu kita akan rasakan bahwa yang namanya pujian itu hanya ke Allah, bukan ke saya. Jadi ketika ada pujian dan pujian itu mengarah ke diri kita, itu menunjukkan bahwa saat ini saya sedang bersama dengan dia. Pada saat bersama dengan dia, kita tidak boleh mengambil hak Allah. Hak Allah itu dipuji, bukan saya. Makanya ketika pujian itu lari kepada diri kita, langsung di dalam hati kita itu pujian itu untuk Allah. Atau bahasa Arabnya dibilang Alhamdulillah. Betul Ustaz, betul. Akhirnya kita melakukan tugas kita sebagai hamba, perpanjangan tangan Tuhan itu betul-betul tidak ada dalam keyakinan bahwa saya pelakunya, tidak ada. Yang selalu dalam diri kita itu perbuatannya Allah. Perbuatannya Allah, ya. Akhirnya kita selalu bersama Allah. Sampai terkoneksi ini antara Allah dengan diri kita, itu kita akan rasakan bahagianya di situ, bahagia bersama Allah bahasanya. Kadang-kadang kita berhasil menolong orang itu dengan keikhlasan hati kita, itu bahagia itu muncul sendiri. Wah, luar biasa. Betul Ustaz. Sering saya amalkan itu, ya, bahwa menghilangkan keakuan dalam diriku. Ya. Yang selalu saya ingat bahwa bukan saya yang melakukan itu. Betul. Bukan saya yang melakukan itu, bahwa Allah yang melakukan itu semua, hanya saja melalui perpanjangan tangan itu lagi saya. Tanda kutip itu, sampai kita tahu bahwa Allah itu tidak butuh perantara. Ketika Allah memberi rezeki kepada anak istri, itu tidak melalui kita. Kita itu sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada daya. La haula wala quwata, bahasanya itu la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya, semuanya pekerjaannya Allah.
Sampai kita dapatkan itu, betul-betul disitulah derajat kita sebagai hamba. Betul-betul ini saya budak, saya dipakai oleh Allah untuk memberi nafkah kepada anak istri, memberi rezeki kepada anak istri. Nah, yang membuat kita tidak bahagia, sakit hati, karena itu tadi aku itu terlalu besar. Ini capekku saya bantu ini orang-orang, mulai tidak dihargai, tidak dihormati, tidak dianggap sebagai, sudah. Ya. Itu semua faktor keakuan dalam diri yang terlalu besar, Ustaz. Ya, itulah yang dikikis melalui praktik sholat. Karena mau tidak mau itu keakuan itu tetap ada, karena kita diciptakan sebagai manusia zalim dan bodoh. Lalu diturunkan Al-Quran, dikasih petunjuk supaya perbaiki caranya mendirikan sholat untuk mendapatkan sholat itu. Ya, jadi kita mengolah diri kita. Kalau tadi itu untuk mendapatkan sholat itu, Ustaz. Ya, kita perbaiki cara mendirikan sholatnya untuk mendapatkan sholat. Nah, itu. Perbaiki cara mendirikan sholat untuk mendapatkan sholat. Karena ada yang mendirikan sholat tapi tidak ada sholatnya. Yang dia kejar itu penampakan di hadapan orang-orang bahwa dia rajin sekali pergi di masjid, rajin sekali sholat 5 kali, sholat sunat. Wah, itu penampakan tapi sholatnya tidak ada. Ya, bukti bahwa sholatnya tidak ada ketika itu tadi nampak nama Allah misalnya menolong atau memberi rezeki, ya dia akui sebagai pekerjaannya, itu tidak ada sholatnya itu. Perintah mendirikan sholat dengan perintah sholat beda itu waktunya, beda saatnya. Beda waktunya, Ustaz. Ya, kalau di dalam Al-Quran kan dikatakan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu, perhatikan itu, sesungguhnya sholat bukan mendirikan sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah terhadap orang yang beriman, itu terhadap orang mukmin sudah ditetapkan waktunya. Sholat yang dimaksud bukan mendirikan sholat, sudah ditetapkan waktunya. Nah, pertanyaannya kapan waktunya? Nah, ada ayat lain di surat Al-A'la, wa zakara asma rabbika fasalla. Ingat nama Tuhanmu maka sholat. Ya, wa zakara asma rabbika fasalla. Ingat nama Tuhanmu maka sholat. Pada saat kapan ingat nama Tuhan? Pada saat itu tadi itu muncul itu asma-asma Allah. Pada saat memberi, pada saat menolong, pada saat memperbaiki, pada saat bekerja, pada saat berbuat, itu asma Allah semua. Pada saat itulah harus sholat. Apa gunanya sholat? Supaya tercegah perbuatan kemungkaran. Jangan ingkar kepada Tuhan, jangan mengaku-mengaku. Jadi pada saat kapan sholat? Pada saat ingat nama Allah, ingat asma Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya ingat Allah? Nah, akimi sholat li zikri, dirikan sholat untuk mengingat nama Allah. Dirikan sholat untuk mengingat Allah. Kalau sudah ingat Allah maka sholat Nah, itu berarti mendirikan sholat itu bertujuan untuk mendapatkan sholat. Sholat ini yang menjadi penolong. Sholat, betul. Ya, bukan mendirikan sholatnya. Mendirikan sholat itu yang kita laksanakan selama 5 waktu itu, Ustaz, itu mendirikan sholat. Itu cara terbaik bagi Rasulullah yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana cara cepatnya untuk mendapatkan sholat? Kerjakanlah itu yang 5 kali sehari semalam. Sebelumnya ini cara mendirikan sholat itu beda. Di zamannya Isa beda, di zamannya Musa beda. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sholat itu. Masya Allah, betul-betul Ustaz. Inilah yang sebenarnya jarang diketahui orang-orang, Ustaz. Belum. Saya lihat belum banyak. Kalau saya dengar ceramahnya para ustaz kita, ya belum kena. Karena dia belum bisa bedakan antara hayya ala sholat dengan qad qamati sholat. Belum bisa dibedakan itu. Itu hayya ala sholat itu sebuah kemenangan, itu sama dengan hayya alal falah. Mari kepada sholat, mari kepada kemenangan, itu sama derajatnya. Nah, untuk mendapatkan itu maka qad qamati sholat, maka mari dirikan sholat. Mari kita bangun sholat kita, mari kita perbaiki sholat kita untuk hayya ala sholat, supaya kita mendapatkan sholat, supaya kita mendapatkan al-falah, kemenangan. Kemenangan itu setelah kita mampu mencegah kemungkaran pada diri kita, karena kemungkaran itu akan menggerogoti terus. Bayangkan kalau kita melakukan kebaikan baru banyak orang yang lihat, wah luar biasa itu namanya itu ujiannya. Luar biasa itu ujian di situ ya. Sebentar kita enak sekali dipuji-puji. Betul, langsung ya, terlena. Masya Allah, betul.
Berarti mendirikan sholat itu salah satu cara untuk mendapatkan sholat. Jadi tidak hanya dengan cara ini, dengan cara kita kerjakan 5 kali sehari semalam, tidak cukup. Harus diawali dengan baca kitab. Baca kitabmu, dirikan sholat, tunaikan zakat. Harus jalan 3 ini. Baca kitab itu supaya ada pengetahuan, ada cahaya ketika kita melaksanakan mendirikan sholat itu. Tunaikan zakat itu artinya kita laksanakan tugas kekhalifahan sekarang sebagai pengacara, memanfaatkan sebesar mungkin waktu kita untuk memberi manfaat kepada orang lain, mulai dari keluarga kita yang terdekat, anak istri, orang tua, tetangga, itu semua menunaikan zakat itu. Harus jalan itu baru bisa tercapai itu tadi sholat. Menunaikan zakat itu bukan hanya berarti memberi sedekah apa segala macam seperti itu tadi. Ya, segala bekerja bentuk, semaksimal mungkin. Segala bentuk tugas kekhalifahan kita sesuai dengan kemampuan kita. Tugas kita sekarang katakanlah sebagai pengacara, itu harus mampu memberi manfaat kepada orang lain. Berikan manfaat kepada orang. Dengan melaksanakan tugas kita, kemudian kan tidak diganti dengan sesama tugas, tidak. Ada yang diganti dengan uang misalnya atau emas. Itu sebenarnya emas atau uang kita itu adalah tugas kekhalifahan kita yang diganti dengan itu. Nah, dengan cara inilah uang atau emas ini kita memberi nafkah kepada anak istri. Jadi sebetulnya kita melaksanakan tugas khalifah sebagai pengacara itu adalah untuk memberi nafkah kepada anak istri, meskipun melalui perantara pihak ketiga tadi berupa uang atau emas. Karena tidak mungkin kita lakukan tugas pengacara kita terhadap anak istri kita, tidak mungkin. Karena mereka tidak membutuhkan itu, tapi ada yang membutuhkan dan bisa digantikan dengan uang atau emas. Jadi intinya harta kita itu bukan uang atau emas itu tadi, bukan. Harta kita itu apa yang kita mampu sekarang yang kita miliki. Ada tenaga tak, ada kesehatan tak, ada kemampuan berpikir tak sebagai pengacara, ada kemampuan untuk menolong orang lain, itu semua harta kita itu. Nah, ketika harta itu bergerak di jalan Allah untuk memberi manfaat kepada orang lain, itu bergerak di jalan Allah dengan tidak mengaku-mengaku, itu namanya membayar zakat. Itu namanya bersedekah, itu namanya berinfak. Dengan tidak merugikan diri sendiri dalam hal ini, artinya ketika kita melaksanakan itu, orang lain juga akan melaksanakan tugas khalifahnya dengan mengganti itu tadi berupa uang atau emas. Itu harus kita terima karena orang lain juga bekerja untuk menjalankan tugas khalifahnya. Nah, seperti itu. Jadi tugas membayar zakat itu adalah melaksanakan tugas keseharian kita. Salah satu makna sebagai khalifah di muka bumi tadi. Itu yang disebut dengan zakat harta tadi. Zakat harta itu melaksanakan tugas khalifah di muka bumi. Ada lagi yang kedua namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu tentang berkaitan dengan agama kita atau penciptaan diri kita. Itu persoalan fitrah, persoalan agama, persoalan ruh. Maka untuk bisa memberi zakat fitrah ini dari hasil yang kita lakukan tadi melalui zakat harta kita sisihkan untuk pengembangannya Al-Quran. Sisihkan sebagian, dengan tidak merugikan diri kita sendiri. Sebagian itu simpan supaya Al-Quran ini, agama ini berkembang di muka bumi. Itu yang akan mempengaruhi isi di dalam diri kita, mempengaruhi ruh kita. Itu yang disebut dalam Al-Quran itu sebagai penolong-penolong Allah, atau ditulis penolong-penolong agama Allah. Nah, kalau saya lihat praktiknya yang ada di Indonesia sekarang, ramai-ramai orang berinfak untuk membeli Al-Quran, kemudian dibagi ke pelosok-pelosok negeri. Ada yang lebih baik daripada itu. Pengembangannya isi Al-Quran, karena ini Al-Quran sekarang betul-betul isinya itu sangat jauh dari harapan. Jauh dari harapan. Ini Al-Quran sekarang justru dijadikan sebagai pengadu domba manusia. Kenapa saya katakan pengadu domba manusia? Karena ada orang memahami Al-Quran bahwa manusia ini digolongkan atas dua bagian. Ada muslim, ada non-muslim. Ini bahaya ini kalau begini. Sehingga ini bahaya. Padahal sebenarnya tidak ada. Padahal sebenarnya tidak ada itu muslim dan non muslim, Ustaz. Kata muslim dan non muslim itu melekat pada diri setiap orang.
Kalau dia tadi melaksanakan tugas kehalifan Tidak berlaku bahwa tidak berlaku bahwa selain agama Islam itu dikatakan non Muslim. itu benar. Non Muslim bisa. Benar, tetapi bukan orang-orang ini. Benar itu padanya diri kita, pada diri kita. Di dalam diri kita itu ada Islam, kemudian dibungkus oleh jasad ini yang kafir. Ini yang selalu menutupi kebenaran. Ini yang selalu menjadikan kita ingin dipuji orang karena jasad kita. Di dalam diri kita itu ada ruh tadi yang perlu dikasih zakat fitrah tadi yang saya masuk. Kekuatannya sangat lemah. Perlu dibayarkan zakatnya, zakat fitrah yang diarahkan ditujukan kepada pengembangannya Al-Qur'an. Nah, gitu. Jadi ketika manusia membagi manusia ini menjadi dua golongan besar antara muslim dan non muslim, kejadiannya itu adalah pada diri kita sendiri. Ketika kita melakukan tugas kekhalifahan, kemudian tidak ada pengakuan-pengakuan, itu artinya kita serahkan diri kita kepada Allah. Itu baru muslim. Tetapi kalau kita mengaku-mengaku, itu namanya kafir. Itu yang harus diperangi. Bukan pergi bunuh orang, pergi bunuh diri kita sendiri nih pengakuan kita ini. supaya ketika kita melaksanakan tugas kehalifan kita ini perpanjangan tangan Tuhan ini tidak ada pengakuan-pengakuan, itu berarti sebuah kemenangan bagi kita. Itulah tujuannya Al-Quran. Jadi nanti kalau semua orang paham akan Al-Quran, mereka akan melaksanakan tugasnya masing-masing. Ada tugas masing-masing yang diberikan kepada setiap orang. Tidak perlu mesti jadi pejabat semua, tidak perlu harus ada yang pungut sampah, dia akan melaksanakan tugasnya juga. Harus begitu. Masya Allah, betul. Akhirnya terjadilah saling, sesama kita manusia ini saling berhubungan satu dengan lain karena Allah menciptakan manusia, ada diberikan kelebihan, tetapi ada kekurangannya yang membutuhkan kelebihannya orang. Terjadilah saling tolong menolong, saling bantu membantu. Rahmatan lil alamin. Seperti itulah rahmat lil alamin itu tadi. Bersatu dalam perbedaan. Ya. Jangan perbedaan menjadikan kita berperang. Bahaya ini. Ini belum tidak apa. Biar ulama-ulama besar. Coba kita kelilingi itu, dengar itu ceramahnya ulama-ulama besar. Tidak ada yang berkata kayak begini. Dia tetap membagi manusia di muka bumi ini muslim dengan non muslim. Ini bahaya sekali ini kalau baca Al-Quran. Kenapa bahaya? Karena Al-Quran nyata-nyata dia perintahkan supaya orang muslim itu membunuh orang kafir. Wah, bahayanya kalau orang kafir itu nak tuju orang lain. Pertumpahan darah itu kan. Betul Ustaz. Padahal yang dia masih itu diri kita masing-masing ini. Jadi Al-Quran itu datang untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Al-Quran agama untukmu agamamu, untukku agamaku. Gitu tadi. Kalau kata-kata itu kita lempar ke diri kita yang mana yang kafir, yang mana yang beriman. Yang beriman itu tadi yang mengikuti jalannya ruh pada diri kita. Nah, itu yang muslim dia. Dari rahasia ke ruh ke jiwa itu yang muslim. Yang kafir itu yang tercipta dari tanah, itu jasad. Jadi ketika dibahasakan bilang untukmu agamamu dan untukku agamaku, itu artinya bahwa terjadi pemisahan antara jasad dengan jiwa. Jadi ayat ini mempermudah kita sakaratul maut supaya terpisah itu antara kekafiran pada diri kita dengan orang yang beriman tadi, supaya tidak kuat pengaruhnya. Itu lakum dinukum waliyadin. Ya. Perkara salat saja sekarang masih banyak yang belum paham tentang itu yang harus ditolong. Agama Allah harus ditolong. Makanya kalau mampu membuat fasilitas, buatlah fasilitas supaya ini pengetahuan ini tersebar ke seluruh negeri. Tidak peduli apakah itu mau diterima atau tidak, kita sebarkan saja. Itu tugas kita. Betul Ustaz. Betul sepakat sekali. Apalagi kan sekarang ini ilmu ini namanya tasawuf kah Ustaz? Bukan, ini ilmu Al-Quran ini. Kembali kepada Al-Quran. Al-Quran ya. Kembali tidak ada nama tersendiri. Al-Quran itu petunjuk untuk seluruh manusia. Tidak ada nama tersendiri. Jadi betul-betul merujuk kepada Al-Quran Ustaz. Al-Quran saja. Jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi diri setiap orang, setiap manusia.
Tanpa identitas tadi, ini kan ada identitas sekarang ini yang berbahaya. Pembagian KTP ini bahaya ini. Sehingga Islam itu menjadi kabur, makna Islam itu kabur. Dia pikir yang disebut Islam itu orang yang punya identitas. Tidak, Islam itu bukan identitas. Tidak ada identitas pada Islam. Islam itu keadaannya pada diri kita untuk menyerahkan diri kita, berserah diri atau tidak, mengaku melaksanakan pekerjaan Tuhan atau tidak. Kapan melakukan pekerjaan Tuhan kemudian mengaku, wah itu namanya kemungkaran, kekafiran. Yang sekarang identitas ini mengaburkan makna Islam yang sebenarnya. Seakan-akan kita sudah tahu memang siapa-siapa yang masuk surga, siapa-siapa yang tidak bisa ditahu. Karena itu urusan nafsi-nafsi, urusan diri masing-masing. Mana kita tahu bahwa kita mungkar, mana saya tahu. Saya tidak bisa ukur. Silakan ukur diri kita. Saya ini ingkar atau tidak, silakan ukur diri kita. Pertanggungjawabkan diri kita kepada Tuhan. Orang lain tidak bisa ukur. Jadi meskipun kita melakukan kebaikan di tengah orang banyak, di tengah manusia banyak orang memperhatikan apa yang kita lakukan, itu tidak mempengaruhi. Karena diri kita itu sudah 100% serahkan dirinya kepada Allah. Itu sudah muslim betul itu kalau seperti itu. Tanpa pandang bulu kalau melakukan kebaikan. Seumpama kita ini muslim, kemudian ada apa istilahnya kalau pengacara dengan ternyata yang kita bantu ini bilang, oh dia orang Kristen ini tidak perlu dibantu. Salah, tidak begitu. Tidak ada kata muslim Kristen. Betul Ustaz. Tidak ada. Itu identitas itu yang perlu diperbaiki juga. Betul. Justru identitas itu yang mengelompok-kelompokkan itu sebenarnya tadi. Ya, itu dia. Di dalam Al-Quran kan di dalam Al-Quran kan dikatakan bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan yang mempersatukan kamu. Jadi setiap ajaran yang mengarah kepada mempersatukan seluruh manusia ya, jangan sebagian-sebagian saja. Itu jalan yang lurus. Jalan yang sesat itu yang membagi-bagi. Termasuk membagi golongan manusia menjadi dua bagian, muslim dengan non-muslim. Hati-hati itu, salah ini kan apa-apa kan. Dia harus mempersatukan manusia dengan segala kekurangan dan kelebihan masing-masing. Berarti tidak perlu melihat ke misalnya yang ke Nasrani untuk dikatakan non-muslim. Diri kita sendiri saja bisa sebagai non-muslim. Ya, kita bisa jadi Nasrani. Kita itu Nasrani ketika menganggap bahwa Tuhan itu jauh di luar sana. Jadi cara berdoa kita selama ini sebenarnya cara berdoa Nasrani. Kita menganggap bahwa Tuhan itu di manakah, di Arska atau di mana? Lalu kita minta, ya Allah berikan saya ini, berikan keselamatan dunia dan akhirat. Tapi dalam pikiran kita itu Allah itu sangat jauh di sana, tidak ditahu di mana tempatnya. Itu Nasrani. Karena kita hanya mempertuhankan kepada yang gaib saja. Tetapi kalau orang-orang yang mengetahui kondisi bahwa segala kebaikan itu milik Tuhan, maka perhatikan seluruh yang ada di depan kita. Kapan terjadi kebaikan, pasti dia ada di sana. Pasti dia yang lakukan itu. Nah, itu baru muslim. Sehingga sebesar zarah itu kebaikan, jangan sampai dipandang ente karena pelakunya siapa. Ya. Betul. Kemudian kenapa kita selalu diarahkan untuk berprasangka baik? Karena di balik prasangka baik itu adalah mengarahkan pikiran kita kepada Dia, kepada Allah. Di balik prasangka baik. Ya. Jadi jangan katakan di dalam lanjut. Kita mempunyai kuasa di dalam diri kita, tapi kita tidak mempunyai kuasa apapun yang ada di luar dari diri kita. Tidak, bahkan di dalam diri kita ini nanti datang di Warko baru saya perjelas gitu. Karena itu harus karena riskan sekali itu. Tidak ada sama sekali kuasa kita. Tidak ada sama sekali. Oh, tidak ada sama sekali. Coba datang mungkin ke sini aku kasih tahu. Meskipun itu di dalam diri kita. Siapa sebenarnya kita? Siap. Ini saja perhatikan tanganmu. Jangan menunggu tanganmu itu dipotong oleh Tuhan baru kita katakan, ternyata saya tadi bukan tangan ya.
Injek, berarti kita bukan tangan. Jadi yang menggerakkan tangan kita dari makanan ke mulut kita itu sebenarnya kita hanya suruh-suruh Allah. Kita hanya perintahkan ke Allah supaya dia ambilkan itu makanan untuk dimasukkan ke mulut kita, baru perintahkan Allah supaya menggerakkan mulut kita mengunyah. Perintahkan ke Allah supaya dia biarkan makanan itu tertelan. Karena kalau Allah tidak menggerakkan itu, maka tidak bisa bergerak mulut kita, tidak bisa bergerak tangan kita, tidak bisa bergerak kaki kita. Tetapi kita ada. Itu menunjukkan bahwa kita itu bukan itu, Ji. Kita itu hanya sebagai sesuatu yang diberikan terus oleh Allah, dikasih terus. Tidak ada yang bukan pemberian. Kapan kita merasa memiliki apa yang Allah berikan kepada kita, maka ketika Allah ambil itu apa yang kita miliki pasti sakit hati. Tetapi kalau kita dari awal kita katakan ini semua pemberian, maka ketika Allah mengambilnya, ya biasa-biasa namanya saja milik Allah. Ketika tangan ini tidak bisa saya gerakkan, ya kan milik Allah, bukan tanganku. Kaki tidak bisa digerakkan, ya bukan milikku, miliknya Allah. Kalau dia ambil semua ini, ya silakan ambil saja. Nah itu bukan barangku, ini hanya barang pinjaman, amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban kepada kita. Makanya pinjaman ini ya arahkan kepada tugas kita yang sebenarnya sebagai khalifah tadi. Jangan sampai salah. Jangan diarahkan untuk berbuat kerusakan, jangan diarahkan untuk melakukan perpecahan. Ya, lakukan saja yang baik-baik saja. Sambil tetap bertauhid bahwa semua ini adalah atas izin Allah, tanda kutip, atau kehendak Allah, tanda kutip semua. Semua adalah Allah. Begitu, semua adalah Dia. Ya, itu maknanya mensyukuri nikmat itu, Ustaz. Ya, nikmat itu adanya pada jasad kita sekarang. Dengan segala kemampuan berpikir kemampuan menganalisa itu semua nikmat itu. Ketika disyukuri artinya gunakan itu sesuai dengan peruntukannya. Karena kalau kita gunakan sesuai dengan peruntukannya kemudian tidak ada pengakuan, maka ini akan diganti dengan jasad yang lebih baik daripada ini. Jasad pengganti nanti kalau kita sudah kembali di akhirat. Kalau jasad pengganti kita itu nanti sempurna, itu yang disebut dengan surga. Tapi kalau jasad pengganti kita cacat, itu menderita gitu, neraka gitu. Dalam keadaan dimanapun kita berada, kalau jasad kita sempurna pasti kita bahagia. Dalam keadaan apapun kita berada, biar banyak makanan di sekitar kita, kalau kita sariawan tidak bisa masuk itu makanan. Kalau masuk kita akan merasakan seperti duri, kita menelan duri. Itu neraka itu. Karena ada kerusakan pada wadah kita ini, jasad kita ini. Barang pinjaman ini yang akan diganti dengan surga atau neraka. Masya Allah, Ustaz. Saya tunggu link zoomnya lagi berikutnya.